Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi mata kuliah Etika Bisnis yang berjudul Hak Prakerja. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Lulu yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jasman Ajim. Di sini saya sebagai moderator. Dan yang kedua, Eristanti sebagai pemateri. Yang ketiga, Faiza sebagai pemateri. Dan yang keempat, Elisa sebagai pemateri. Berikutnya penyajian materi yang akan dibacakan oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak-hak pekerja. Yang pertama yaitu hak perlakuan keadilan dan hukum. Setiap pekerja mempunyai hak untuk diproses hukum secara sah dan adil, terutama orang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan kalau ternyata ia tidak bersalah, ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Yang kedua yaitu hak atas rahasia pribadi. Adalah karyawan diberikan hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan, perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak. Dalam kasus tertentu, data yang dianggap paling rahasia harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan lainnya. Misalnya, orang-orang yang menderita penyakit tertentu. Ditakutkan apabila sewaktu-waktu penyakit tersebut kambuh akan merugikan banyak orang atau mungkin mencelakakan orang lain. Yang ketiga yaitu hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik atau mungkin baik menurut perusahaan. Jadi pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang. Selanjutnya kita akan membahas whistleblowing system di dunia kerja. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang karyawan yang melaporkan kemungkinan kecurangan atau aktivitas kecurangan yang terjadi di dunia kerja. Terjadi akibat interaksi dan komunikasi manusia antar rekan setim, mitra, maupun konsumen yang saling terkait. Dan selanjutnya yaitu jenis whistleblowing. A. Whistleblowing internal. Terjadi ketika seseorang atau beberapa karyawan lainnya mengetahui kecurangan dan kemudian melaporkannya kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Tujuan utama dari whistleblowing sendiri dengan moral, di mana ingin mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, setiap lembaga atau organisasi disarankan harus menjaga komunikasi internal sehingga dapat menghindari konflik fungsional maupun disfungsional, serta disarankan untuk menyelesaikan masalah secara tertutup sehingga tidak menjatuhkan nama instansi terkait. B. Whistleblowing eksternal. Jika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurigaan yang dilakukan perusahaan dan membocorkannya kepada masyarakat karena dianggap merugikan. Contoh kasus whistleblowing eksternal yaitu di mana seseorang atau sekumpulan orang mengatakan kepada masyarakat bahwa perusahaan B memanipulasi bagian produksi dengan mengurangi atau menaikkan kadar unsur kimia tertentu untuk melebihi aturan keamanan, bahkan berbahaya untuk kesehatan. Begitu juga dengan laporan mengenai manipulasi atau neraca perusahaan. Tidak akan dianggap pembocoran rahasia jika memang mengandung unsur negatif. Untuk mencegah hal-hal di atas, maka dibutuhkan Perka Nomor 8 Tahun 2015 tentang whistleblowing system yang merupakan
aplikasi resmi dari Kementerian Keuangan dan diperuntukkan untuk Anda yang memiliki informasi dan hendak melaporkan suatu perbuatan yang terkait dengan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dasar hukum yang terkait dengan whistleblowing system. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menulis tentang aparatur sipil negara. 5. PP Nomor 53 Tahun 2010 terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. 6. Perpres Nomor 103 Tahun 2001 yang menuliskan tentang tugas, kedudukan, kewenangan, fungsi, susunan organisasi, hingga tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen, yaitu mencatat seberapa banyak telah diubah. Perubahan terakhir kalinya, yaitu ketujuh kalinya, telah tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2013 yang mencatat semua hal terkait sesuai dengan Kepres sebelumnya. Perkalemsan Nomor OT 001 Perka 122/2007 yang berkenaan dengan organisasi tata kerja lembaga sandi negara. Selain sudah diatur dalam aturan yang sudah dibahas, Perkalamsanak ini juga mengatur tentang sistem penanganan pengaduan atau whistleblowing system di lembaga sandi negara yang meliputi komponen di bawah ini. 1. Ketentuan umum yang berlaku. 2. Mekanisme penanganan pengaduan yang harus dilakukan. 3. Tim penanganan pengaduan yang terkait. 4. Hak pelapor yang akan didapatkan. 5. Ketentuan peralihan yang diberikan. 6. Bagian penutup. Pelapornya tidak perlu jika identitas diri akan terungkap, karena pemerintah akan merahasiakan identitas diri orang atau sekelompok itu atau yang dikenal sebagai whistleblower. Setiap informasi yang diberikan akan sangat dihargai dan bersifat aman. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.